Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arba'il hijab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Masyaallah muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, shaimin shaimat, tanpa mengurangi rasa hormat, mudah-mudahan kita semua yang ada di rumah Allah Ta'ala pada malam yang ke-23, mudah-mudahan kita yang ada di rumah Allah Ta'ala pada malam hari ini senantiasa mendapatkan kasih sayang, ridha dan naungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan melafazkan alhamdulillah. Di dalam kitab Matan Jami'ul Jawami Usul Fikih dalam mazhab Syafi'i jilid 2, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada 3 cara kita mensyukuri nikmat Allah. Andai kata ada seorang hamba Allah belum melakukan 3 hal ini, belum bisa dikategorikan atau dikatakan sebagai hamba Allah yang bersyukur. 1. Syukurilah nikmat Allah Ta'ala itu bil qalbi, dengan hati. Tentu kita bertanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaifa nashkuru nikmat Allah bil qalam? Bagaimana kita merealisasikan dalam kehidupan kita mensyukuri nikmat Tuhan yang Allah Ta'ala berikan hari ini, banyak atau sedikitnya itu lewat hati. Maka di dalam kitab Matan Jami'ul Jawami dinyatakan bahwa bi ayya'takida annahu ta'ala waliyuha. Yakini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah sedalam-dalam hati kita. Bi ayya'takida annahu ta'ala waliyuha. Apa yang kita pakai, baik itu anak, baik itu istri, baik itu jabatan, baik itu rumah, kendaraan, harta, semuanya adalah barang titipan Allah. Jangan pernah kita merasa memiliki, tetapi Allah hanya menitipkan kepada kita. Maka jangan pernah sampai kita merasa memiliki. Ini kadang mohon maaf, Allah pada seorang makhluk Allah Ta'ala memuji kita, baik dengan keindahan rupanya, atau keindahan suaranya, atau kelebihan hartanya. Alhamdulillah, ketika dipuji, biasanya itu gampang lubang hidungnya. Alhamdulillah. Jangan sampai, kenapa? Yang layak dipuji, tak ada yang pantas untuk disanjung di muka bumi Allah Ta'ala ini illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, kita ceramah terpanjang-panjang nih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah sampai selesai saja, insyaallah. Yang kedua, syukuri nikmat Allah Ta'ala itu lewat lisan. Sedikit banyak yang Allah Ta'ala titipkan hari ini kepada kita. Sering-sering kita latih lisan kita untuk melafazkan kalimat alhamdulillah. Yang kedua, yang ketiga, syukurilah nikmat Allah Ta'ala itu bil arkani, dengan anggota batang tubuh itu, anggota badan. Kalau tadi hatinya sudah bersyukur, bimakna bi ayya'takida annahu ta'ala, yakin kita semua adalah titipan Allah. Yang kedua, lisan kita sanjung dengan kalimat alhamdulillah rabbil alamin. Yang ketiga, yaitu syukuri nikmat Tuhan dengan anggota badan. Kana yakhda'u lahu ta'ala, hendaklah senantiasa sujud di hadapan Allah. Pergi kerja, pergi pagi, pulang malam, ketika Allah Ta'ala panggil lewat suara muazzin, tak pernah datang. Wabil khusus di bulan suci Ramadan, banyak orang Allah Ta'ala panggil dengan kalimat yang lembut, dengan kalimat yang mulia. Ya ayyuhalladzina
Semua jumhur ulama 4 mazhab memang membolehkan. Ada 3 kelompok yang dibolehkan tidak puasa di siang Ramadan. Siapa? Pertama, sabiyun, anak-anak. Yang kedua, majnunun. Tahu Pak majnun? Uang milu. Yang ketiga, haidun, orang haid. Kalau ada bapak-bapak di siang Ramadan segar bugar badannya tapi tak puasa, pilihan cuma 3. Kalau tidak anak-anak, orang gila. Kalau tidak orang gila, berarti bapak ini sedang haid. Nauzubillah. Tidak ada alasan untuk kita tidak berpuasa. Baik Bapak Ibu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai amanah yang diamanahi kepada saya pada malam yang ke-23 ini oleh Ibnu Kota Pekanbaru, yaitu tentang bahayanya marah. Bahayanya marah. Baik Bapak Ibu ini dimuliakan Allah. Saya buka ambil rujukan atau sebagai dalilnya dalam surah Ali Imran ayat 134. Kalau di Sahih Bukhari-nya juga ada diambil dari suatu hadis yang diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah. Ya, yang diambil dari sanadnya itu dari Imam Abu Hurairah, perawinya Rawahul Bukhari. Kitab Al-Qur'an. Kata Allah Ta'ala, alladzina yunfikuna fis sarra'i wat dharra. Sebenarnya ayat ini bercerita, Allah Ta'ala menceritakan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah. Berarti Bapak Ibu, kalau ada orang marah wabil khusus di bulan suci Ramadan, mafhum mukhalafah dari ayat ini apa? Kalau Allah Ta'ala minta orang yang bertakwa menahan amarah, berarti mafhum mukhalafahnya apa? Silakan marah, tetapi engkau sudah pantas dicap sebagai orang yang tak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bunyi ayat ini saya ambil aja potongan ayat, wal kaziminal ghaidh. Di antara ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang mampu menahan amarah. Lalu judul kita hari ini apa? Bahaya amarah. Lalu apa bahayanya amarah itu? Apa bahayanya? Ada suatu riset, penelitian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang hamba Allah Ta'ala yang sedang marah, aliran darahnya itu 5 kali lebih cepat dibandingkan orang tak marah. 5 kali lebih cepat. Jadi asal usul penyakit ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, penyakit jantung, penyakit sasar, penyakit apa lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang berkaitan dengan nafas, tak lain tak bukan disebabkan karena kita tidak mampu menahan amarah. Jadi kalau pengen mati cepat, marah-marah aja cepat matinya. Nauzubillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya juga jumpa sama bapak-bapak siap ceramah. Apa? Kenapa bapak marah-marah Pak? Gimana saya tak marah-marah Pak Ustaz? Belum habis lagi bulan Ramadan, THR, uang THR habis ini. Nauzubillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ada amarah itu dibolehkan, ada amarah yang tak dibolehkan. Nih, mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kadang kita dengan suara bisingnya anak-anak ini, nauzubillah, bisingnya suara anak-anak, baik Ustaz sedang ceramah, Pak Imamnya sedang baca ayat, orang apa sedang melakukan zikir atau bagaimana, anak-anak yang sifatnya anak-anak, baik itu dalam masjid, baik itu di rumah biasa, di rumah kita, baik itu di pemakaman, yang namanya anak-anak yang memang dunianya dunia main. Maka amarah yang tidak boleh dilampiaskan dalam masjid adalah memarahi anak-anak. Kenapa tuh? Ada efek samping yang sangat luar biasa. Ibu meninggalkan yang namanya dosa jariah. Gimana pula satu mendapatkan dosa jariah? Ketika ada anak-anak lalu lalang atau marah-marah atau main-main, yang berlari-lari anak-anak, kita marah, kita sebagai orang tua, kita marahi anak-anak. Nanti dia mencari tempat yang lebih aman, yang tidak dimarahi di mana? Di warnet, main game, main apa, di situ tak ada satupun orang yang marah. Ketika masuk ke dalam masjid, nauzubillah, bapak satu, ini mungkin apa? Anak setan yang lepas dari genggaman Tuhan bulan Ramadan ini. Nauzubillah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jangan sampai Pak, jangan sampai. Tak boleh. Ada memang kecuali kalau sesuatu yang berkaitan dengan akidah kita. Akidah kita sudah dirusak
punya tempat. Ini kan hadis yang dipakai mereka ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Itu riwayatnya kepada anak kecil. Ada bapak-bapak bertanya kepada seorang anak, "Aina Allah?" Di mana Tuhan? "Aina Allah?" Anak kecil ini menjawab, "Allah a'la." Allah itu di atas. Wajar dong, karena yang ditanya itu anak kecil. Jadi memahami itu jangan secara tekstual. Hati-hati Pak hari ini Pak. Jangan memahami suatu hukum secara tekstual. Tengok, kalau Al-Quran ada asbabun nuzul, ada tafsirannya, arahnya itu kemana? Kalau hadis ada asbabun nuzul, syarah hadisnya itu seperti apa? Satu perkataan Nabi tapi terdapat dua hukum. Contoh, datang seorang bapak-bapak yang sudah hampir bercucu, datang kepada Nabi khusus di bulan suci Ramadan. "Wahai Rasulullah, boleh tak aku istinta dengan istriku di siang hari?" Pegang-pegang, mohon maaf, cium-cium pada satu. Boleh tak? Bapak-bapak tua yang bertanya. Kata Rasulullah boleh. Lalu kasusnya sama. Datang seorang pemuda yang belum lama nikah di bulan suci Ramadan. Datang, "Wahai Rasulullah, boleh aku istinta dengan istriku?" Pegang-pegang, cium-cium. Tak boleh. Tengok, kapan Nabi bilang tak boleh? Kapan Nabi bilang boleh? Salah satunya ziarah kubur. Ziarah kubur dulu Nabi bukan melarang, tetapi la'anallah wa la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu melaknat, Allah melaknat bagi penziarah kubur. Kapan dan di mana Nabi ngomong? Nabi waktu itu di Mekah. Islam itu berjayanya bukan di Mekah. Hijrah Nabi ke Madinah, fazuruha, maka ziarahlah. Di antara yang meriwayatkan hadis adalah Aisyah. Itulah di antara orang yang pergi ziarah kubur ke pemakaman, lalu keluar dari pemakaman, bertanya seorang sahabat, "Wahai Aisyah ummul mukminin, apakah engkau tidak faham? Apakah engkau tidak tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang orang ziarah kubur?" "Ana a'lam," aku tahu, aku faham. "Lalu kenapa engkau ziarah?" "Fazuha." Maka ketika Nabi SAW ketika hijrah, keimanan orang mukmin sudah qawi, sudah kuat, maka Nabi mempersilahkan fazuha, ziarah. Hari ini kan berjumpa hadis yang melarang ziarah kubur, satu ini dia pakai, yang kita pakai sudah boleh Pak. Ini disebut dalam ilmu hadis nasikh wal mansukh. Ketika ada hukum yang pertama mengharamkan, datang qaul yang kedua, hukum yang kedua membolehkan, maka hukum pertama tak berlaku. Begitu juga terakhir, begitu juga perbandingan tentang masalah zihar. Zihar apa? Sang suami menyambarkan punggung istrinya dengan punggung emaknya. Itu bayar kifarat Pak. Kalau bapak pernah melontarkan kepada istri Bapak, punggung adik ini kalau tak salah-salah tengok mamam ini kayak punggung emak apa lah katanya kan. Itu tidak boleh bersetubuh. Mohon maaf, tidak boleh bersetubuh dengan istri selama dia tidak membayarkan kafarat. Apa kafaratnya? Pertama, fatahriru raqabah, memerdekakan seorang budak. Turun ayat pertama, fatahriru raqabah. Sahabat bertanya, ini menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala dalam kitab Al-Umm. Di situ dikatakan apa? "Wahai Rasulullah, budak yang dimaksud Allah taala dalam Al-Qur'an ini budak kafir atau budak muslim yang dimerdekakan?" Maka turun ayat yang kedua, fatahriru raqabatil mu'minah, maka merdekakanlah seorang budak yang mukmin. Maka seorang budak yang umum tadi, ayat ini tidak dipakai lagi, maka ayat fatahriru raqabatil mu'minah inilah yang dipakai. Gitu loh Bapak Ibu, sebagai gambaran ya, sebagai gambaran. Jangan dikit-dikit, nah itu tadi. Jangan sampai amarah kita bulan suci Ramadan karena ada orang yang salat tarawih 23, lalu kita marah sama mereka. Lalu kita menganggap diri kita yang paling benar. Marah kita sama orang pelaku-pelaku bid'ah. Tengok dulu, bid'ah itu ada dua macam. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Mana yang baik boleh dipakai, tapi yang tak baik itu jangan dipakai. Yang maksud orang kan berdalil cuma dua aja. Ada si Bapak Ibu. Kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalah fi nar. Yang kedua, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa. Silakan datangi guru-guru orang pakai. Cuma itu dua dalil. Siapa man ahdatsa fi amrina? Siapa yang mengada-ada dalam urusan agama, fahuwa, maka dia ditolak. Tengok dulu syarah hadis. Maksud hadis itu man ahdas, yang mengada-ada itu dalam perkara sunnah atau yang mafruḍ. Hadis ini menjelaskan tentang masalah mafruḍ, sesuatu yang berkaitan dengan yang fardu-fardu. Contoh, bapak salat isya atau salat maghrib tadi 3 rakaat, bapak
besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.